Halo, berjumpa lagi dengan saya, Rudianto SPDSD, Guru SDN 02 Gedung Banjar, CKP Angkatan 5 Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Selamat menyaksikan. Pak, sebelumnya saya minta waktu sebentar. Saya dalam menjalankan program Guru Penggerak Angkatan 5 ini sudah memasuki fase pada pembelajaran modul 1.4 Budaya Positif. Dalam akhir kegiatan modul tersebut ada kegiatan yang disebut dengan aksi nyata. Nah, dalam kegiatan tersebut saya diberi tugas untuk mensosialisasikan atau menindaklanjuti penerapan praktik budaya positif di sekolah, dalam hal ini SDN 02 Gedung Banjar. Nah, pada kesempatan ini saya meminta izin kepada Bapak untuk sekiranya memberikan saya kesempatan, waktu, dan tindakan untuk melaksanakan tugas tersebut, Pak. Selamat pagi. Terima kasih. Ya, kita tahu kita sudah serangkaian ini di tengah-tengah ya. Ya, tengah-tengah. Satu per tiga. Terima kasih. Saya juga sangat senang dengan adanya kegiatan guru penggerak, di mana kita lihat baru setengah ini saja anak sudah mulai meningkat. Apalagi ini ada program aksi nyata yang untuk kebudayaan ya, budaya positif ya. Untuk SD, terutama mungkin budaya lingkungan sekolah ya, di sini Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan ini lebih meningkat lagi kegiatannya. Pada dasarnya saya izinkan, sangat setuju sekali, karena terlihat serangkaian ini juga sudah membawa positif ke anak. Apalagi ini ada serangkaian nyata, anak akan mengalami langsung sehingga bisa membentuk karakter. Sekarang adanya profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan ini menambah peningkatan SD kita. Silakan, saya sangat mendukung sekali. Monggo bisa dipersiapkan, nanti saya ikut membantu apa yang perlu saya bantu. Iya, Pak. Jadi ya, sama-sama, Pak. Matur nuwun. Jadi nanti saya akan melaksanakan serangkaian kegiatan, diantaranya adalah sosialisasi terhadap rekan guru, teman sejawat, kemudian sosialisasi kepada siswa atau murid, kemudian yang ketiga ada sosialisasi dengan wali siswa atau wali murid. Nanti dalam kesempatan ini mohon dukungan dan pendampingannya dari Bapak Kepala Sekolah untuk bisa saya mewujudkan budaya positif di SDN 02 Gedung Banjar ini. Ya, silakan. Ya. Saya ikut sekali. Terima kasih, Pak. Ya, ya, sama-sama. Yeah. paparan terkait dengan budaya positif. Singkat saja bahwa budaya positif
ini memiliki urgensi atau tingkat kepentingan dalam pembentukan karakter anak. Sekolah sebagai instansi pembentukan karakter ini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah ini perlu diciptakan dan diwujudkan. Mengapa? Karena sesungguhnya kita sebagai guru memiliki tugas untuk membangun komunitas di sekolah dan menyiapkan murid menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Hingga hal ini sangat sesuai dengan makna dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi budaya positif ini perlu dibangun di SD Negeri 02 Kedung Banjar. Dalam kaitannya apa? Untuk membentuk karakter anak, karakter peserta didik. Budaya positif itu artinya budaya yang baik, hal-hal yang baik, kebiasaan yang baik. Ini harus ditanamkan. Sesuai dengan latar belakang ini, dari beberapa latar belakang, ini ada muncul ide atau pemikiran pada diri kami pihak sekolah untuk melakukan aksi nyata yang terkait dengan budaya positif di sekolah. Kita lebih kenal dengan istilahnya disiplin positif. Disiplin positif ini menjadi kunci terwujudnya budaya positif. Mengapa disiplin positif? Karena dalam disiplin positif, murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bermuara pada karakter pelajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Akhir-akhir ini kami pihak sekolah itu melihat banyak terjadi perilaku negatif pada anak. Salah satunya adalah yang paling menonjol sekali, itu adalah tingkat kedisiplinan. Jadi disiplin positifnya kurang. Makanya pada kesempatan kali ini saya pribadi melalui program Guru Penggerak, saya berusaha menerapkan pelaksanaan praktik budaya positif di SD Negeri 02 Kedung Banjar. Saya sudah minta izin kepada kepala sekolah untuk bisa menerapkan praktek budaya positif ini di SDN 02 Kedung Banjar. Alhamdulillah sudah menerima izin, sudah mendapat izin. Tinggal salah satu langkah awal yang saya lakukan adalah sosialisasi terhadap panjenengan. Barangkali nanti putra-putri panjenengan dalam berangkat ke sekolah tergesa-gesa atau tiba-tiba berangkat tanpa sarapan, itu karena ada program penerapan disiplin positif yang ada di sekolah, terutama kelas 5. Kelas 5, karena ini kelas 5A dan B digabung jadi satu, ya berarti kelas 5A dan kelas 5B. Walaupun secara fakta sebelumnya saya kelas 5A, tapi karena pada pelaksanaannya adalah digabung jadi satu, maka program ini juga terimbas ke semuanya. Jadi didahului dari kelas 5 yang kebetulan saya mengaku sebagai guru kelas 5. Ya Bu. Nah, disiplin positif ini wujudnya apa? Nanti saya akan mengarahkan anak-anak untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi nanti tidak berdasar peraturan, tapi berdasarkan pada keyakinan kelas. Sekarang sudah tidak zamannya hukuman, sudah tidak ada zamannya sanksi. Sekarang zamannya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi ini lebih berpihak pada anak. Seperti ini penjelasannya Bu. Bedanya hukuman sama restitusi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Itu hukuman. Contoh, kamu terlambat, silakan lari, mengitari halaman sekolah. Itu hukuman. Tapi dalam disiplin positif sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Kalau ada anak datang terlambat, maka restitusinya adalah diberi sebuah pilihan. Kamu mau terlambat lagi, apa mau datang lebih awal? Anak mesti akan memilih datang lebih awal. Kalau datang lebih awal, maka diberi penguatan supaya besoknya lagi dia bisa datang lebih awal. Kalau kamu memilih lebih awal, kamu harus tanggung jawab dengan pilihan kamu. Besok
kamu harus bangun lebih awal, misalnya seperti itu. Itu restitusi, Bu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi zamannya hukuman. Jadi dalam penerapannya nanti budaya positif ini nanti saya akan membantu menanam karakter putra putri panjenengan melalui keyakinan kelas. Jadi tidak pada dasar peraturan, tidak hanya pada peraturan, tapi keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama. Saya akan melakukan dialog, akan melakukan diskusi dengan anak-anak. Kira-kira keyakinan kelas apa ini, kesepakatan apa ini yang akan kita laksanakan bersama-sama di dalam kelas ini dan seterusnya. Nanti kita buat, kita tuliskan, kita pajang di dinding. Ya, kebetulan ketutup sama ini di belakang ini. Nanti keyakinan kelas itu kita buat. Jadi nanti anak-anak barangkali ada perubahan perilaku di rumah, misalnya kok pulangnya agak terlambat atau pulangnya pagi lupa nggak mau sarapan, agak pengen cepat tekan sekolahan. Ini dalam forum ini saya menyampaikan. Ini adalah tujuan dari sosialisasi ini supaya panjenengan tahu bahwa di sekolah khususnya kelas 5 ini sedang ada program penanaman atau praktik pembentukan budaya disiplin positif. Jadi ya itu yang perlu saya sampaikan sehingga nanti dukungan dari panjenengan saya harapkan supaya sekolah berhasil dalam menerapkan itu. Mudah-mudahan nanti kelas 5 ini jadi sampling, jadi contoh untuk kemudian nanti dikembangkan ke kelas-kelas yang lain. Jadi dari disiplin, terutama budaya tertib ini juga banyak imbasnya, Bu. Tertib datang, tertib mengerjakan tugas, tertib beribadah, tertib membuang sampah, ini juga disiplin positif. Budaya disiplin. Mudah-mudahan ini juga nanti mengibas, berefek pada keseharian karakter anak di rumah. Nanti coba jangan amati ya Bu ya. Ini saya sudah memulai sosialisasi, kemudian nanti masuk ke tindak lanjut. Nanti dilihat perubahannya pada putra putri panjenengan. Kalau tidak ada perubahan, jangan silakan beri masukan ke saya. Pak, anak saya kok tidak ada perubahan. Ajek baik, buang sampah sembarangan. Atau ajek baik naik bali tengah sekolahan, kabini kumpruk sembarangan, kan gitu. Atau ajek baik Pak, ikut sholat angel, ikut makan ngaji angel, tidak ada perubahan disiplin positif, nanti sampaikan. Kurang lebih saya beri waktu, saya butuh waktu 2-3 minggu. Di sini nanti saya akan berusaha menerapkan ilmu yang saya dapat, khususnya di kelas 5, karena kebetulan saya mengampu kelas 5, dan nanti sesuai dengan arahan kepala sekolah, kalau kelas 5 ini dinyatakan nanti berhasil, anak bisa mengubah atau menerapkan disiplin positif, budaya positif, maka akan dikembangkan secara luas ke kelas-kelas yang lain. Khususnya umumnya adalah visi dari SD Negeri 02 Kedungbanjar. Seperti itu ya Bu, mohon kerjasamanya. Budaya positif ini adalah budaya yang baik, imbasnya juga akan baik karena nanti akan berpengaruh pada Pak Guru akan mengajak kalian untuk bersama-sama menumbuhkan budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang baik di kelas kita. Nah, budaya positif itu kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang baik yang akan kita laksanakan bersama-sama, yang akan kita patuhi bersama-sama, yang akan kita kerjakan bersama-sama. Coba Pak Guru minta ada yang berani menyampaikan satu saja contoh keyakinan kelas. Ada yang bisa? Silakan ngacung. Yang kemarin sudah Pak Guru pernah bahas, silakan disebutkan. Yuk ngacung. Salah satu aja. Gak apa-apa. Salah satu keyakinan kelas. Hal yang baik yang perlu kita laksanakan atau hal yang tidak boleh kita laksanakan. Ya silakan. Ada? Apa coba Mbak Dela ya yang keras suaranya di dalam kelas, keyakinan kelasnya apa? Yang kencang suaranya. Tidak boleh. Tidak boleh memakai sepatu di kelas.
Oh iya betul, tidak boleh memakai sepatu di kelas. Sama-sama kita ketahui ya, ini akan jadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Artinya apa? Kalau masuk ke kelas berarti sepatu harus dilepas. Selain itu kira-kira apa lagi? Berangkat tepat waktu. Apa lagi? Yo. Tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh makan kelas. Masa kelas dimakan? Ya, tidak boleh makan, tidak boleh makan di dalam kelas. Yo, apa lagi? Yo, sebutkan. Banyak kan kemarin? Betul. Model, ulangi, melaksanakan piket sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. ya, melaksanakan piket, melaksanakan jadwal piket sesuai dengan yang sudah dibuat. Piketnya hari Senin, ya nyapu hari Senin harus nyapu. Betul? Betul. Apa lagi? Untuk menjaga kebersihan bagaimana ini? Kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya. Apa lagi? Untuk menjaga kebersihan, membuang tidak boleh membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di tempat sampah. Oke, biar kita ingat, biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama melaksanakan kesepakatan atau keyakinan kelas ini, Pak Guru pengen kalian semua nanti menuliskan kesepakatan kelasnya yang tadi disebutkan. Ya, nanti tiap kelompok membuat satu tulisan, buat tulisan yang bagus karena ini akan kita baca selama 1 tahun. Selama 1 tahun kamu di kelas 5, ya, ditulis yang bagus. Ini ada spidolnya, Pak Guru udah bawa spidol. Kemudian diberi tanda bentuk yang kamu suka sesuai dengan apa yang kamu suka. Ya, misalkan tanda bintang, tanda love you, ya, misalkan atau tanda lingkaran, tanda segitiga, boleh bebas ya. Kalau bisa jangan sama dengan yang lainnya. Kalau sebelahnya kau sudah pakai lingkaran, sini pakai segitiga, ini pakai segi 4 dan lain sebagainya. Siap? Oke? Halo. Ya, silakan Pak Guru bagi satu-satu. Silakan boleh ambil salah satu regu, salah satu kelompok untuk mengambil warna yang diinginkan. Silakan ambil masing-masing satu untuk mengambil. Boleh, spidolnya boleh ambil 2, spidolnya boleh ambil 2. Untuk kekayaan. Kertasnya juga boleh lebih dari 1, boleh. Boleh lebih dari 2 warna, boleh. Ya, silakan dibuat. Silakan diambil. Ya, kalau sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Satu kelompok hanya membawa satu ini ya. Satu ini. Ya. Oh, spidolnya beliau 1 berarti spidolnya satu. Spidolnya satu. Nah, ini pakai ya nanti bisa pakai yang hitam enggak apa-apa. Ya, itu pakai. 2 boleh, yang penting beda warna. Ya, udah itu udah ada itu. Ya, tukeran enggak apa-apa, nanti saling meminjam tidak apa-apa, saling meminjam. Ya, udah. Ya, pakai pulpen. Pulpen juga ada apa-apa, yang penting pulpennya diurak-urak biar lebih besar. Ya, bisa dimulai ya. Yang pertama adalah dibagi tugas. Yang kedua membuat tulisan keyakinan kelas. Yang satu, yang duanya lagi membuat bentuk yang diinginkan, membuat bentuk yang diinginkan. Untuk keyakinan kelasnya seperti yang kemarin sudah. Dari sini mau menulis apa? Keyakinan apa sini? Tidak boleh mengecek nama orang tua. Oke, tulis ya. Yang bagus tulisannya yang besar biar bisa dibaca ini. Tidak boleh berantem di dalam kelas ya. Berikutnya. Tidak, tadi sudah berantem memukul sama. Apa ini? Kaitannya dengan pada saat Pak Guru menjelaskan bagaimana? Ya. Tidak boleh makan di dalam kelas. Oke, ini apa? Ini apa? Saat Pak Guru menerangkan apa? Ya boleh. Jadi saat Pak Guru menerangkan kita harus memperhatikan, ya, atau kita harus memperhatikan penjelasan Pak Guru, gitu ya, boleh ya. Silakan salah satu duduk. Kita harus memperhatikan penjelasan Pak Guru. Ini, iya, menjaga kebersihan kelas bagus. Terus ini kelompok ini.
membuang sampah pada tempatnya, betul. Silakan ditulis nanti di situ ya. Ini apa? Tadi sudah membuang sampah pada tempatnya. Apa yang lain? Ya, tidak boleh mencoret papan tulis dan meja kelas ya. Tulis, tidak boleh mencoret papan tulis dan meja kelas. Ini yang belum ada apa? Kemarin menulis apa? Ya, betul. Melaksanakan piket. Ya, melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Melaksanakan piket kelas. Apa? 12 jam apa? Bagi yang sudah, silakan nanti untuk menempelkan di depan di papan rajang kita ya, ditempelkan pakai lem ya, dilem dulu di belakangnya, dilem dulu, dilem dulu di belakangnya. Nanti silakan kalau yang sudah lengkap terus yang kanan naik ke atas sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, rekan, teman sejawat, guru SDN 02 Gedung Banjar. Pertama-tama mari kita bersama menjadikan puja dan puji syukur karena pada hari ini, siang hari ini, saya bisa membersamai Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu sekalian bisa membersamai saya dalam acara sosialisasi budaya positif. Perlu saya sampaikan bahwa budaya positif ini adalah salah satu bagian dari program guru penggerak yang merupakan modul pengembangan materi program pendidikan guru penggerak. Salah satu materi yang akan saya paparkan adalah bagian dari kegiatan aksi nyata saya, khususnya di modul 1.4 materi budaya positif. Dalam budaya positif ini dibahas tentang berbagai teknik, berbagai teknis pengetahuan, dan ini semuanya sudah didasarkan pada penelitian para ilmuwan, dan saya sebagai guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah ini, dalam akhir modul 1.4 diberi tugas untuk memberi materi atau mensosialisasikan kegiatan budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas saya
yang merupakan bagian pengimbasan aksi nyata untuk modul 1.4. Sama-sama kita ketahui bahwa budaya positif ini secara harfiah artinya budaya yang baik, budaya yang bisa kita terapkan untuk membimbing, menuntun karakter siswa untuk menjadi lebih baik. Sama-sama kita ketahui bahwa filosofi yang populer adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini terkait dengan bahwa guru sebagai penuntun, pengajar yang seperti istilah dalam Jawa, menuntun itu berarti mengantarkan, menggandeng anak-anak untuk mereka bisa melangkah menuju hal-hal yang baik, menuju tujuan-tujuan yang baik. Lah melalui budaya positif inilah saya akan mencoba untuk menyampaikan aksi nyata yang sudah saya lakukan terkait dengan modul 1.4, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana aksi-aksinya. Nah, nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Hal ini dimaksudkan sebagai wacana atau sebagai referensi bagi panjenengan bahwa apa yang sudah saya lakukan ini benar-benar sudah berpengaruh terhadap murid, terhadap siswa-siswi khususnya kelas 5 dan pada umumnya adalah murid dari SD Negeri 2 Kedung Banjar. Nah, dalam penerapannya budaya positif ini memang banyak sekali tahapan-tahapan, materi-materinya ini memang semuanya terikat, mengikat erat, yang kesemuanya bermuara pada perubahan karakter. Karena sama-sama kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara, guru adalah bertugas untuk memimpin, untuk menuntun anak untuk menuju ke keselamatan dan kebahagiaan. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi pengimbasan sosialisasi budaya positif modul 1.4 yang merupakan pengimplementasian dari aksi nyata. Kita mulai dari yang pertama, peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, ini kita akan coba, saya akan coba menyampaikan apa sih peran-peran dari guru, apa saja yang bisa dilakukan oleh guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Peran guru dalam menciptakan budaya positif tidak hanya sebatas menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini adalah hukuman dan penghargaan, atau posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, melainkan guru juga harus bisa menjadi contoh dan secara konsisten menuntun, mengarahkan, dan membangun budaya positif sekolah. Jadi kalau kita lihat pada bagian ini, motivasi perilaku manusia ini hukuman dan penghargaan. Dulu kita sebagai guru atau sebagai seorang guru banyak yang memberikan hukuman untuk mengendalikan siswa, untuk mengendalikan murid. Bahkan setelah saya mempelajari modul ini, ternyata membuat atau memberikan penghargaan atau reward itu ternyata berimbas tidak baik, karena nantinya anak-anak itu akan berorientasi jika mengerjakan tugas hanya sebatas saya pengen supaya saya dapat hadiah, supaya saya dapat reward, supaya saya mau mengerjakan ini supaya nanti saya dapat penghargaan dari Pak Guru dan seterusnya. Itu efeknya tidak baik, karena itu akan mendorong anak untuk menjadi istilahnya menjadi berorientasi pada hadiah. Pun hukuman, sekarang sudah tidak zamannya guru memberikan hukuman. Karena nanti akan saya jelaskan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sehingga sekarang itu sudah beralih masanya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu mengajar anak, murid itu harus sesuai pada kodrat zaman dan kodrat alam, atau kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sudah zaman yang berbeda dari zaman dulu. Dulu guru mungkin mengajar anak-anak, mengajar murid, apabila ada yang melawan atau ada yang tidak tertib itu diberi hukuman. Tapi sekarang sudah tidak lagi.
sudah bukan lagi zamannya. Sekarang ditawarkan satu buah solusi yang namanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nanti kita bahas pada paparan pada kesempatan siang hari ini. Ya, termasuk juga posisi kontrol. Ada posisi apa saja kita sebagai guru dalam kelas, dalam sekolah, itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa keyakinan sekolah, keyakinan kelas? Ini adalah hal-hal yang kita sepakati bersama dengan murid-murid, dan kemudian nanti murid itu secara bertanggung jawab melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Dan terakhir ada segitiga restitusi, ini adalah solusinya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Tidak hanya itu, melainkan guru juga harus bisa menjadi contoh. Betul, bahwa contoh ini sesuai dengan apa yang sudah disemboyankan oleh Ki Hajar Dewantara melalui semboyannya Tutwuri Handayani, ing madya mangun karso, ing arsa sung tulodo. Nah, itu contoh, ing arsa sung tulodo. Dari depan memberi contoh, menjadi contoh dan secara konsisten menuntun. Jadi mengarahkan, sama tadi saya sampaikan bahwa menuntun itu adalah mengarahkan atau anak-anak seperti digandeng, diarahkan untuk menuju ke hal-hal yang positif atau membangun budaya positif di sekolah. Nah, hal ini sangat erat kaitannya dengan filosofi pendidikan KHD atau Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa guru adalah panutan dan penuntun bagi murid untuk bisa mengembangkan dirinya melalui budaya positif. Berikutnya, untuk mewujudkan budaya positif itu, guru juga harus benar-benar berpihak pada murid, yaitu melalui segitiga restitusi, bisa secara mandiri maupun berkolaborasi dengan guru lain, dan berinovasi, serta berefleksi dalam usaha menciptakan budaya positif di sekolah. Memang dalam program peningkatan atau pendidikan program guru penggerak ini, kita sebagai guru penggerak pada akhirnya itu dituntut untuk berkolaborasi, melakukan kolaborasi dengan guru lain, berinovasi, berefleksi, dan menciptakan budaya positif di sekolah. Ini adalah tuntutan yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan. Semuanya adalah bermuara untuk membentuk karakter peserta didik atau murid agar mereka bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif inilah yang digadang-gadang atau dijadikan sebagai acuan bahwa bagaimanapun untuk membangun sekolah yang baik, sekolah yang bermutu, maka budaya positif ini harus dikembangkan. Nah, cara pengembangannya seperti apa? Ini dibahas dalam program guru penggerak, yaitu melalui modul 1.4. Selanjutnya, ide dan gagasan dalam mewujudkan budaya positif ini dijabarkan dalam visi yang telah dibuat. Jadi kita sebagai guru penggerak, kemarin juga dalam modul 1.3 sudah diarahkan untuk membuat visi. Karena kita masih sebagai guru, maka visi itu hanya sebatas diterapkan di lingkup sekolah, di lingkup kelas. Makanya ini kemarin saya sudah membuat visi, dan sebetulnya nanti visi itu akan disosialisasikan pada kegiatan pendampingan individu kedua. Pendampingan individu kedua itu kemarin sempat dijadwalkan tanggal 6 September, tanggal 6 September, dari tanggal 2 sampai tanggal 6 September, tapi karena ada suatu hal mundur sampai kemudian terakhir kemarin pengumuman kurang lebih pada akhir September. Nah, itu nanti kita bahas tentang visi dan misi sekolah. Jadi guru penggerak juga disuruh buat visi. Bahkan visi saya itu tidak jauh dari apa yang sudah ada di sekolah ini. Saya mengembangkan dari tulisan yang ada, yaitu bertasbih yang memang sudah tidak asing di telinga kita, karena itu adalah sangat dekat dan sudah beberapa tahun terakhir ini sudah didengung-dengungkan di sekolah ini, sehingga saya menguatkan, saya berusaha untuk sebatas mengambil ide cikal bakal dari situ saya kembangkan. Nah, nanti visi seperti apa? Nah, sementara ini hanya sebatas saya mengembangkan di kelas saya. Nah, kemudian dari visi itu diimplementasikan melalui program-program sekolah, peraturan sekolah, keyakinan kelas, dan kegiatan-kegiatan siswa yang menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Ya, jadi diharapkan setelah visi itu dibuat, kemudian disusun misinya, disusun program-program sekolahnya, kemudian peraturannya seperti apa untuk menguatkan atau untuk mensupport visi dari yang tadi sudah dibuat. Kemudian keyakinan kelas, apa sih ini keyakinan kelas? Nah, ini kemarin saya juga bersama dengan anak-anak murid kelas 5
sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kalau Bapak Ibu pengen mirsani, pengen melihat, silakan bisa dilihat, sudah terpampang di kelas 5. Di kelas 5, di situ sudah ada saya tuliskan keyakinan kelas dari masing-masing murid, kemudian kita sepakati, kita tulis dalam sebuah papan pajang, dan di situ murid bersama-sama untuk mensepakati atau melaksanakan apa yang tadi sudah disepakati. Percaya atau tidak Bu, itu sangat berpengaruh terhadap murid-murid, karena bagaimanapun murid melaksanakan keyakinan kelas itu penuh dengan tanggung jawab. Mereka sadar, mereka tahu bahwa apa yang mereka sebutkan itulah yang harus mereka taati. Contoh misalnya salah satu dari keyakinan kelas yang kemarin ditulis adalah, setelah saya tanya, banyak dari sekian banyak murid kelas 5 itu banyak yang menulis dilarang mengejek nama orang tua. Ada kurang lebih 5 atau sampai 7. Nah itu ternyata setelah dari situ kita menemui bahwa ternyata anak tidak nyaman ketika ada anak lain atau teman lain mengejek nama orang tua, itu mereka tidak nyaman. Dan disinilah dari kesepakatan itu kita tahu, oh ternyata di bagian ini mereka tidak nyaman. Maka kita harus buat kesepakatan di mana dalam kelas itu tidak boleh lagi ada murid atau anak yang mengejek nama orang tua teman lainnya. Nah ini yang perlu kita, salah satu yang perlu kita pahami, bahwa ternyata itu setelah kita menggali dari anak mau apa ini, kesepakatan apa yang akan kita laksanakan bersama, banyak yang menyebutkan bahwa kita dilarang untuk membuat atau mengejek nama orang tua, ya seperti itu ya. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa yang menumbuh kembangkan budaya positif, termasuk saya kemarin membahas dalam visi saya yang paling utama adalah budaya tertib. Nah, sama-sama kita tahu bahwa tertib itu adalah awal dari semua kegiatan, cikal dasar dari karakter yang baik. Karena apa? Dari tertib itu kita bisa mengembangkan beberapa karakter-karakter yang hebat lainnya, diantaranya tertib beribadah misalnya. Ya, karena kita tahu bahwa dalam agama juga menguatkan, mengharuskan kita untuk selalu tepat waktu dalam beribadah. Nah, dari tertib ibadah ini juga imbasnya sudah sangat luar biasa. Apalagi tertib datang ke sekolah, tertib melaksanakan tugas sekolah, tertib membantu guru, membantu orang tua, menjaga kebersihan, membuang sampah di tempatnya, kemudian membersihkan papan tulis misalnya. Itu dari tertib itu semua, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa menumbuhkan budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pemahaman apa yang harus dimiliki oleh guru kelas atau guru atas keseluruhan materi budaya positif. Apa sih harus kita pahami dari materi budaya positif ini? Bahwa pelaksanaan budaya positif ini di sekolah akan sangat membantu proses terbentuknya murid-murid dengan karakter yang baik, utamanya dalam pembentukan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, apa sih ini profil pelajar Pancasila? Nah, ini kemarin dari kegiatan PMM, Platform Merdeka Mengajar, kita sama-sama sudah masuk ke dalam fase pelatihan mandiri. Di situ mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti beberapa modul mungkin sudah tidak asing dengan istilah profil pelajar Pancasila. Bahwa profil pelajar Pancasila ini menjadi muara dari implementasi kurikulum yang baru, kurikulum Merdeka, dan di situ profil pelajar Pancasila ini adalah harapan yang akan diwujudkan oleh pemerintah, dalam hari ini Kemendikbud, profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi di situ, diantaranya adalah berakhlak mulia, berbudaya, berwawasan global, dan ada 6 dimensi. Nah, di situ dalam dimensi-dimensi itu diharapkan bisa dari penerapan IKM atau kurikulum Merdeka ini, diharapkan karakter profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud ya. Secara khusus materi budaya positif yang akan kita pahami bersama-sama dari materi budaya positif ini adalah yang pertama, disiplin positif ya. Seperti kemarin saya sudah sampaikan pada saat upacara pengibaran bendera, saya menjadi pembina, kemudian saya menyampaikan tentang disiplin positif. Itu adalah salah satu bagian dari saya untuk mensosialisasikan kepada murid-murid, kepada siswa,
apa sih pentingnya disiplin positif, terkait dengan apa saja sih disiplin positif itu, terus apa yang harus kita lakukan agar disiplin positif itu bisa kita terapkan. Jadi disiplin positif ini ya sama-sama kita pahami bahwa disiplin itu adalah perbuatan yang konsisten, teratur, tersistematis, terstruktur, untuk tepat waktu. Itu istilah disiplin seperti itu kurang lebih. Sehingga kalau disiplin positif ya berarti hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk selalu berada dalam koridor-koridor tindakan-tindakan yang baik, itu namanya disiplin positif. Kemudian materi selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Bahwa kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol, nanti saya jelaskan, nanti ada di bagian berikutnya materi ini, bahwa posisi guru ini memiliki peranan atau posisi kontrol. Nah, kita berada di mana? Nah, nanti kita bisa melihat, kita bisa berefleksi, kita berada di posisi yang mana untuk posisi kontrol guru. Materi yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah hulu dari siswa yang mengalami penyimpangan, atau istilahnya siswa yang mengalami penyimpangan perilaku. Misalnya kalau kita melihat anak yang nakal, anak yang tidak memperhatikan, sering tidak memperhatikan, ini adalah anak-anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, disinilah kita sebagai guru harus tahu bahwa pada dasarnya anak itu sebetulnya sama, hanya yang membedakan adalah dari beberapa atau sebagian besar atau sebagian kecil, anak itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi ini, itu mereka akan butuh ya, sehingga akan melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan nakal misalnya. Itu biasanya anak yang butuh perhatian, butuh kasih sayang, kebutuhan dasar kasih sayang tidak terpenuhi. Karena ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, nanti ada pembahasan berapa apa saja nanti dijelaskan. Berikutnya adalah keyakinan kelas ya. Jadi tadi sudah saya singgung di awal bahwa salah satu dari budaya positif ini adalah bagaimana kita bisa membangun keyakinan kelas dengan murid-murid kita, kesepakatan dengan murid-murid kita. Keyakinan kelas ini kita buat bersama, disepakati bersama, kita laksanakan bersama. Dan nanti ketika ada anak yang tidak melaksanakan keyakinan kelas itu, tinggal kita tanya aja, keyakinan kelasnya apa? Kenapa kamu tidak bisa melaksanakan ini? Jadi sudah tidak lagi zamannya kita harus menghukum. Kenapa kamu tidak begini? Kenapa kamu tidak begini? Seperti itu ya. Jadi dari keyakinan kelas itulah kita bisa membangun karakter, diharapkan kita bisa membangun karakter positif atau budaya positif murid yang selalu kita dengung-dengungkan, istilahnya untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir, materi terakhir yang akan kita pahami adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin ini baru bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa segitiga restitusi adalah penyelesaian, solusi dari permasalahan, tindakan-tindakan solutif yang bisa kita lakukan apabila menangani murid yang mengalami atau membuat sebuah kasus kenakalan, kasus permasalahan muncul antara sesama murid atau dengan guru atau dengan sekolah. Nah, ini contohnya kemarin pada saat misalkan ada siswa yang saya sudah membuat video juga, nanti saya akan tayangkan juga pada kegiatan kali ini. Apa sih kalau ada anak yang mengalami masalah, apa yang harus kita lakukan? Segitiga restitusi, langkah-langkahnya seperti apa, langkah yang pertama seperti apa, dan seterusnya lah. Nanti dari segitiga restitusi kita akan ada penyelesaian solusi ya, seperti misalkan anak memecahkan kaca, itu sudah bukan zamannya lagi anak dimarahi, tinggal tanya aja bahwa benar kamu tadi melaksanakan kaca, ya Pak benar, kenapa? Nanti dia akan menjelaskan ini seperti ini. Nah, di situ nanti kita tinggal mengarahkan saja anak untuk bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Terus kalau sudah seperti ini, kacanya pecah, apa yang bisa kamu lakukan? Pasti dia akan menjawab, iya Pak, saya akan mengganti. Ya, setelah mengganti silahkan, saya beri waktu untuk mengganti, dan seterusnya. Kita beri penekanan saja. Nah, dari segitiga restitusi inilah menjadi solusi bahwa kita sebagai guru itu harus bisa solutif ya atas masalah-masalah yang dihadapi peserta didik.
Berikutnya, Bapak Ibu, materi berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif. Nah, ini jadi kalau sekarang itu memang sudah tidak ada zamannya guru melakukan tindakan kekerasan ya atau ancaman, karena bagaimanapun kalau kita sudah menghadapi permasalahan atau kasus yang dilakukan oleh murid-murid kita, ini baiknya kita praktekkan dengan melibatkan komunikasi apa sih perilaku-perilaku yang efektif yang seharusnya murid itu laksanakan. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta memberi rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Seperti tadi saya dijelaskan di awal, segitiga restitusi ini adalah salah satu pengimplementasian dari disiplin positif. Kenapa? Karena dalam penerapannya pada segitiga restitusi ini murid diajarkan untuk memahami konsekuensinya. Apa yang akan mereka dapatkan jika mereka melakukan kesalahan? Konsekuensi apa dari perilaku mereka tersebut? Nah, setelah itu mereka juga diajarkan melalui disiplin positif ini untuk bertanggung jawab serta memberikan rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga anak ini tidak serta-merta kemudian langsung dipanggil, suruh datang, setelah datang dimarahin, kamu tadi mencari kerja, kamu harus ganti, dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian-bagian tindakan-tindakan yang semestinya sudah kita tinggalkan. Kita sudah bisa beralih kepada segitiga restitusi. Saya juga sudah pernah melaksanakan segitiga restitusi seperti apa. Untuk nanti lebih detailnya, lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa melihat pada materi tayangan berikutnya. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, tadi pada saat saya menjelaskan di awal bahwa sekarang itu guru sudah tidak zamannya, kalau bisa anak tidak lagi berorientasi melaksanakan tugas, itu berorientasi hadiah atau kado. Nanti di sini mungkin beberapa tahun berikutnya mungkin anak akan lebih dekat dengan sogokan. Artinya kalau mereka tidak akan melaksanakan, kalau tidak disogok mereka tidak akan melaksanakan. Kalau tidak dipancing dengan penghargaan, hadiah, mereka tidak akan melaksanakan. Makanya ini dimasukkan dalam materi ini tujuannya bahwa anak-anak, murid-murid, generasi muda mendatang itu sudah anti dari sogokan-sogokan, penghargaan-penghargaan, apalagi hadiah-hadiah. Seperti yang sekarang kita tahu bahwa dalam KKN dilarang gratifikasi, itu adalah bagian dari penghargaan sogokan. Makanya kalau guru memberikan hadiah atau sanksi atau penghargaan, itu biasanya orientasinya anak sudah ya saya mengerjakan ini supaya saya dapat ini, supaya dapat menghasilkan ini. Nah, itu seperti itu yang harus kita kurangi, harus kita hindarkan supaya anak tidak terekam dalam karakternya bahwa saya harus melaksanakan ini supaya saya dapat ini. Nah, itu sudah seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ke materi selanjutnya, posisi kontrol guru. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang apa sih posisi kontrol guru itu, ada berapa sih, bahwa ternyata di sini posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol. Nah, melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, yaitu penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Memang kalau kita tahu bahwa hukuman ini memang bertujuan untuk memberi efek jera, memberi tekanan yang lebih kepada murid supaya dia diharapkan tidak mau melakukan hal itu lagi. Ini namanya kalau dalam posisi ini adalah guru berperan, atau posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum. Nah, ini sudah, itu dulu ya mungkin ya. Kalau sekarang harusnya guru sudah memiliki semakin banyak pengetahuan, maka sikap penghukum ini kalau bisa ditinggalkan. Karena bagaimanapun kalau kita menghukum anak-anak itu akan teringat ya Bu ya. Misalkan ayo kamu kenapa udah mengerjakan PR, yang tidak mengerjakan PR berdiri, silakan maju ke depan, angkat satu kaki, telinganya dijewer sambil ngomong,
saya tidak akan melakukan lagi berulang-ulang misalnya. Itu sampai sekarang saya sendiri masih ingat kalau dulu waktu dihukum apa yang dilakukan guru saya, sampai sekarang saya masih ingat kalau itu bentuknya sebagai hukuman. Berikutnya adalah posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya banyak, sampai sekarang banyak guru-guru berada di posisi kontrol ini, di mana biasanya guru akan bersuara dengan lembut, membuat orang merasa bersalah. Ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya, kamu kenapa sih kok terlambat lagi? Apa tidak kasihan dengan saya? Tidak kasihan dengan orang tuamu? Misalnya seperti itu. Kan orang tuamu nanti malu dan sebagainya. Nah, ini adalah biasanya bahasa-bahasa, kalimat-kalimat guru yang berposisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ya, diharapkan dengan merasa bersalah, mereka akan berubah begitu ya harapannya. Tapi ternyata di sini kalau murid kita diarahkan untuk merasa bersalah, itu yang ada akan muncul rendah diri. Nah, ini yang efek yang tidak baik, ya bukan perilaku positif atau posisi kontrol, budaya positif juga. Lanjutnya adalah guru. Sebagian guru juga berposisi kontrol sebagai teman, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Biasanya guru akan datang kepada siswa, diajak ngobrol dekat-dekatan, sama seperti teman. Cuman kadang hal ini biasanya kalau kita terapkan, itu biasanya anak lebih cenderung ke tidak sopan ya Bapak Ibu ya. Sehingga mereka kadang tidak ada gap antara guru dan murid terlalu dekat, sehingga nanti guru mungkin tidak kurang hormat kepada murid biasanya, murid kurang hormat terhadap guru biasanya, sehingga untuk sebagai teman ini ya cukup ala kadarnya sajalah untuk mendengar cerita-cerita, barangkali anak-anak yang punya cerita tapi mereka tidak berani untuk bercerita, punya masalah tapi tidak berani bercerita ke orang tuanya. Nah, disinilah guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai teman gitu. Berikutnya adalah guru berposisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Nah, ini biasanya banyak kita lakukan, termasuk saya juga sampai sekarang pun terkadang masih memanfaatkan posisi kontrol sebagai monitor atau pemantau. Di sini kegiatannya guru adalah berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Sehingga mereka biasanya kalau guru sebagai monitor atau pemantau, itu pasti akan dibandingkan dengan aturannya. Aturannya tidak boleh upacara harus pakai seragam merah putih, ya mereka langsung, peraturannya apa? Peraturannya ini, kamu tidak boleh seperti ini, seperti ini. Ini biasanya bagi monitor. Tapi kalau dengan keyakinan kelas, ini monitor seperti ini tidak diperlukan Bapak Ibu. Sehingga biasanya nanti tadi kesepakatannya apa, sehingga nanti kita arahkan. Kan kesepakatannya kalau upacara seperti pakai merah putih lengkap, pakai dasi, pakai topi, ya maka kamu harusnya bagaimana dan seterusnya. Hingga tidak dibandingkan harus dengan peraturan. Setiap ada aktivitas anak, tindakan anak, peraturannya ini. Oh ini salah tidak sesuai peraturan. Oh ini salah tidak sesuai peraturan. Ini adalah efek atau imbas dari posisi kontrol guru sebagai monitor. Nah, di sini kita sebagai guru itu harus bisa berada di posisi mana. Yang bagus ya, yang bagus ini nanti ada di bagian posisi kontrol yang kelima. Ini bagus nanti bagaimana kita belajar bersama-sama, termasuk saya juga sudah menerapkan posisi kontrol yang kelima ini, yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi melalui segitiga restitusi inilah ciri khas guru sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer, karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi murid di sini diarahkan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memberikan solusi, ya, jawaban atau mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bahwa seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu. Nah, semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang diinginkan, sebetulnya saat itu manusia sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasarnya. Jadi memang kalau kita lihat setiap murid yang melakukan kesalahan itu biasanya karena salah satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan-kebutuhan dasar manusia? Bahwa ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada umumnya, manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Di antaranya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, biasanya di sini anak-anak atau murid-murid akan berusaha untuk bertahan hidup
Bertahan misalkan berada di lingkungan kelas, biasanya mereka akan bertahan dengan menguasai anak lainnya, kemudian berusaha menguasai temannya, mengontrol temannya. Makanya kadang muncul bully. Bully itu berarti terhadap anak-anak yang lemah, ini biasanya nakal, diberi istilahnya apa ya, anak-anak yang lemah itu merasa didolimi lah istilah bahasa agamanya itu ya. Sehingga ini adalah bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Jadi setiap murid atau manusia itu pasti memiliki membutuhkan cinta dan kasih sayang. Makanya kalau ada anak yang nakal atau anak yang tingkahnya aneh, kadang caper dan lain sebagainya, ini anak ini adalah butuh cinta dan kasih sayang. Ini tidak hanya berlaku pada anak-anak saja ya, ini kebutuhan dasar manusia ini juga berlaku pada orang dewasa. Nah, makanya setiap kali anak atau manusia ini kurang dalam kebutuhan cinta dan kasih sayang, mereka akan mencari perhatian dari yang lain. Sama anak-anak murid-murid juga akan sama seperti itu. Sehingga kalau kita pahami biasanya kalau ada anak yang mengalami penyimpangan, ini biasanya ya tidak jauh dari kebutuhan ini, cinta dan kasih sayang. Di rumah misalnya ternyata broken home orang tuanya atau tidak diperhatikan sama orang tuanya, seperti itu. Kebutuhan berikutnya adalah kebebasan, freedom, kebebasan. Jadi anak itu sebetulnya butuh kebebasan. Kebebasan bukan sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan dia untuk memilih apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sebenarnya mau, apa yang mereka harapkan. Itu sebetulnya anak butuh itu. Makanya kalau kita jadi guru itu harus bisa memberikan atau memfasilitasi anak untuk memberi pilihan. Anak memilih apa yang mereka suka, anak memilih apa yang mereka minati, dan seperti itu. Seperti anak saya sendiri contohnya misalnya, setelah saya ketahui permasalahan yang muncul dari anak saya kemarin itu, ternyata anak saya itu butuh pilihan. Dia tidak mau dikekang, diatur-atur, main HP-nya, nggak boleh main HP misalnya. Itu enggak, dia hanya butuh pilihan, pengen main HP yang seperti apa. Silakan kamu boleh main HP, tapi kamu maunya yang seperti apa. Kita tinggal mengarahkan biar anak tetap pada pilihan yang baik, pilihan yang positif, pilihan yang bisa bermanfaat. Jadi tidak merugikan, tapi yang bermanfaat bagi anak itu. Sehingga kita sebagai guru bertugas untuk memberi mereka pilihan. Nah, anak yang terpenuhi kebutuhan kebebasannya nanti adalah pasti biar mereka akan terlihat sebagai anak yang penurut, anak yang mau bisa diatur, mudah diatur, dan seperti itu. Ya, sehingga kalau kita melihat dari kebebasan ini, semakin anak diberi kebebasan, anak itu biasanya akan semakin tahu arahnya kemana, apa yang mereka sukai, apa yang mereka minati. Kita bisa melihat dari situ. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan atau fun, jadi kesenangan. Setiap murid pasti membutuhkan kesenangan, bahkan tidak hanya murid, manusia dewasa pun membutuhkan kesenangan. Makanya kalau kemarin saya menyampaikan mau membahas kegiatan KTS, itu mereka langsung senang, huri, ya itu adalah kebutuhan, karena mereka di situ butuh. Oleh karenanya kita juga sebagai guru harus bisa memberikan, memfasilitasi supaya anak itu mendapatkan kesenangan. Tidak hanya pada saat di luar kelas saja, tapi di dalam kelas saat pembelajaran pun guru itu punya kewajiban untuk membawa, menciptakan, menumbuhkan atau kesenangan bagi murid-muridnya melalui kegiatan pembelajaran. Makanya kemarin di materi modul guru penggerak ini yang saat ini sedang dibahas adalah materi pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah bagaimana guru bisa memberikan pelayanan pada anak-anak dengan kebutuhan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ini saat ini kita sedang belajar tentang materi itu. Dan yang terakhir adalah bahwa kebutuhan dasar manusia adalah manusia butuh kekuasaan atau power. Makanya tadi saya katakan pada kebutuhan untuk bertahan hidup, salah satunya itu yang dekat ya berarti power, penguasaan. Jadi anak yang punya penguasaan ini maka akan muncul bullying tadi. Bullying yang kemudian kekuasaan ini menjadi powernya, menjadi kekuatannya. Kalau dia bisa menguasai teman-temannya berarti dia sudah punya power. Ada beberapa anak yang terlihat dalam kebutuhan power. Walaupun sebetulnya kebutuhan kekuasaan ini semuanya butuh, hanya kadang tidak. Kalau yang tidak diimbangi dengan kekuatan, misalnya kalau anak murid-murid dengan badan gede, badan besar, ini kan secara fisik dia punya kekuatan, punya power. Nah dia bisa mendapatkan kebutuhan akan kekuasaan. Tapi anak-anak yang lemah, bagaimana? Misalnya Tito, ya ibu ya, Tito itu anaknya kecil, suaranya pelan, dia ditambah lagi di rumah juga dia jadi korban broken home, orang tuanya juga berpisah, sehingga
Dari situlah muncul semakin lemah, semakin melemah, semakin lemah, muncullah kekuasaan power yang dimiliki temannya yang kemudian akhirnya membuli. Ya, membuli. Jadi bully ini adalah kegiatan apa istilahnya lah, menekan anak-anak yang lemah ini. Makanya kita di sekolah harus bisa mengontrol hal yang seperti ini supaya tidak terjadi, supaya tidak terwujud seperti apa. Jadi harus kita kontrol, harus kita kendalikan supaya anak-anak kita ini terhindar dari bullying. Makanya ini jadi salah satu concern dari pemerintah. Kemarin juga di survei lingkungan belajar juga ditanyakan apakah ada di sekolah Anda tentang bullying seperti itu ya. Jadi diharapkan di sekolah ini kita bisa memberikan kenyamanan, keleluasaan kepada anak-anak, kepada murid-murid supaya mereka bisa belajar dengan nyaman. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini tadi saya sampaikan, sudah sedikit banyak saya sampaikan bahwa keyakinan kelas ini adalah jembatan efektif yang dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Untuk dapat terbentuknya budaya positif perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara warga kelas. Nah, warga kelas ini kan guru, murid, kalau ada yang lain ya guru mapel ya, guru kelas, murid, guru mapel. Nah ini kesepakatan ini itu harus kita bangun. Bahwa keyakinan kelas adalah jembatan efektif. Ini memang betul-betul jembatan, solusi bagaimana untuk membentuk karakter anak melalui pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Kita buat kesepakatan bersama-sama, misalnya kita tuliskan anak-anak minta apa ini, ya, di sini minta apa, misalnya mau menuliskan menjaga kebersihan kelas, ya kita tuliskan menjaga kebersihan kelas. Dari anak untuk anak oleh anak sendiri, nah, sehingga termasuk anak juga yang menyampaikan ide itu, kemudian ya, mereka melihat tulisannya terpapang di papan pajang, mereka pasti senang, akan dengan senang hati untuk melaksanakan itu. Apalagi mereka ide dari mereka sendiri dituliskan, mereka harus melaksanakan, itu pasti mereka senang, pasti akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh keyakinan. Jadi kalau kita senang kan kita yakin, seperti agama lah misalnya, kita sudah yakin dengan Allah itu ada. Ya, kalau dalam Nasrani ya berarti Tuhan itu ada. Kalau di dalam Islam Allah itu ada. Nah, kita meyakini bahwa ada, ya berarti kita melaksanakan dengan penuh keyakinan seperti itu. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal inilah yang disebut keyakinan. Jadi nilai-nilai yang baik ini kita sebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Nah, kalau itu sudah kita sepakati bersama, itu akan menjadi sebuah keyakinan. Seperti itu. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Jadi setiap orang itu memiliki motivasi intrinsik ya, motivasi yang muncul dari dalam orang tersebut. Nah, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kalau kita sudah yakin, itu pasti kita akan semangat, akan lebih tergerak untuk melaksanakan apa yang tadi sudah kita yakini. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Peraturannya ini kita ikuti. Ya. Seperti contohnya peraturan yang dibuat oleh polisi. Ada cerita di polisi, ketahuan orang tidak pakai helm. Setelah ditanya sama polisinya, kenapa kamu nggak pakai helm? Karena saya nggak lihat bapak. Bukan karena saya tidak tahu peraturan, tapi saya kan tidak melihat bapak. Ini karena apa? Karena hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagusnya adalah murid ini bersemangat untuk menjalankan keyakinan mereka, tergerak dengan sendirinya untuk menjalankan keyakinan yang mereka buat tadi. Sehingga apa yang dituliskan itu menjadi acuan, menjadi dasar bahwa anak-anak atau kita, semua warga kelas harus menaati keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang sudah kita tulis, sehingga anak akan bisa berkembang. Jadi satu sama lain, saling bisa menghormati, saling bisa bersinergi satu sama lain, kerjasama dan lain sebagainya. Nah, sehingga siswa pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu. Ya. Nah, keyakinan kelas ini berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk membentuk kegiatan belajar yang efektif. Jadi kalau pembelajaran kita efektif, maka kita bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang bermakna bagi murid.
Sehingga murid akan lebih mampu, lebih mudah dalam menguasai materi apabila guru sudah bisa mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif. Nah, jadi keyakinan kelas ini menjadi solusi, menjadi jembatan bagaimana guru ini bisa memberikan kegiatan belajar yang efektif supaya hasil dari pembelajaran itu bisa outputnya maksimal atau optimal. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa keyakinan kelas ini adalah budaya positif yang perlu kita kembangkan, ya minimal dari kelas kita. Nah, mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa menerapkan di kelas masing-masing, bahwa keyakinan kelas ini nanti saya akan tayangkan apa saja keyakinan kelas apa saja yang sudah terbentuk di kelas saya, kemudian nanti imbasnya seperti apa, efeknya seperti apa, berubahkah, bisakah atau secara signifikan merubah karakter-karakter murid atau tidak. Berarti ya Bu, lanjut Bapak Ibu, kita masuk ke materi segitiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir pada penyampaian materi siang hari ini, bahwa segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anaknya melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah serangkaian kegiatan, serangkaian tindakan yang mengarahkan anak atau murid untuk bisa berefleksi akan atas apa yang sudah mereka lakukan. Segitiga restitusi ini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang lebih hebat istilahnya ya. Nah, seperti apa nanti proses tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini? Jadi memang segitiga restitusi itu menjadi solusi. Saya sendiri sudah mempraktekannya terhadap anak saya, dan nanti seperti apa tahapannya kita bahas di sini. Bahwa proses ini meliputi 3 tahap, dan setiap tahapannya itu berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Ini adalah merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang lebih bisa dikuatkan kebutuhan dasarnya. Makanya di sini biasanya guru menanyakan dulu, apa benar kamu seperti ini? Oh iya, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Jadi yang tadinya mereka itu merasa melakukan kesalahan kemudian gagal, aduh ya yang salah. Ya salah, tapi dengan restitusi ini distabilkan dulu identitasnya, diberi penguatan, maka siswa yang tadinya mau merasa gagal, dia akan lebih malah bisa dikuatkan. Bukan berarti kita membela atas apa yang mereka lakukan, tapi kita di sini adalah belajar untuk mengarahkan anak untuk lebih belajar dari kesalahan, seperti itu. Jadi istilahnya itu belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan, bukan malah membuat anak merasa gagal, tapi belajar dari kesalahan. Ini adalah teori segitiga restitusi. Kemudian tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the mis, bahwa menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk ini pasti memiliki tujuan. Nah, seorang guru ini yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir positif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Biasanya ditanya di sini. Dalam tahap 2 ini siswa akan ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Iya Pak, saya tadi diejek. Salahnya dia Pak, dia gini. Kita memberi penguatan, memberi stimulus. Oh ya benar, kalau saya di posisi kamu pun mungkin saya akan seperti kamu ya. Akan merasa marah, akan merasa difitnah, akan merasa dilecehkan atau akan merasa direndahkan misalnya. Sama seperti Pak Guru juga mungkin akan punya perasaan seperti itu. Nah, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi dulu. Tapi itu salah. Jangan diulangi. Kenapa kalau seperti itu nanti seperti ini. Ya, itu nanti namanya validasi tindakan. Nah, di mana nanti kalau anak sudah ada fase ini biasanya nanti akan muncul stimulus respon. Jadi cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Ya, sehingga mereka nanti bisa akan muncul sendiri. Oh, berarti saya harus melakukan apa? Nah, kita sebagai guru tinggal mengarahkan saja. Nah, kalau seperti itu kan tidak baik. Nah, itu tidak baik. Yang baik seperti apa? Nah, untuk mempertanggungjawabkan ini,
kamu akan melakukan apa seperti itu. Nanti pasti itu, nanti di situ nanti murid pasti akan mengatakan, oh ya Pak, saya akan bertanggung jawab, saya akan mengganti atau saya akan istilahnya menebus apa yang mereka lakukan, kesalahan mereka telah berbuat, mereka akan bisa untuk bertanggung jawab dari kegiatan segitiga restitusi. Termasuk juga langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih keyakinan yang kita miliki? Fase di mana anak itu akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi nilai-nilainya apa? Kalau seperti ini apa? Nanti bagaimana? Arahkan anak ke itu. Yang kamu percaya apa? Kalau seperti ini nanti. Misalkan kamu memecahkan, nilainya berarti apa? Ya Pak, saya mungkin akan dicap anak yang emosional misalnya. Terus apa yang kamu percaya? Kalau kamu seperti ini terus apa yang kamu percaya? Saya akan dijauhi teman misalnya. Nah, seperti itu. Terus berpindah, kita arahkan anak untuk berpindah menjadi apa yang dia inginkan. Nah, terus kalau seperti ini kamu menginginkannya bagaimana? Apa yang kamu inginkan selanjutnya? Ya Pak, saya ingin menjadi anak yang lebih sabar, anak yang lebih bisa menahan diri, anak yang tidak emosian. Nah, biasanya anak akan muncul seperti itu dulu. Nah, cuman nggak tahu ini kemarin ada pertanyaan kalau segitiga restitusi ini diterapkan di kelas 1, anaknya masih kecil-kecil, apa yang bisa dilakukan? Nah, misalnya, nah itu nanti bisa koordinasi dengan orang tua yang ada di rumah supaya mereka bisa berpikir bersama-sama. Sehingga ini adalah solusi ya. Jadi segitiga restitusi ini menjadi solusi apa yang harus bisa kita lakukan, solusi dari disiplin positif agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah anak, mengarahkan anak-anak atau murid-murid untuk bisa menumbuhkan karakter yang baik, menumbuhkan karakter yang positif, sehingga segitiga restitusi ini menjadi solusi dari pemecahan masalah atau kasus-kasus yang terjadi di kelas pada anak didik kita. Nah, ini mudah-mudahan dengan segitiga restitusi ini saya juga akan berusaha menerapkan. Kalau nanti ke depan ada anak saya yang punya kasus, punya masalah, ini saya akan mencoba bagaimana dengan menerapkan segitiga restitusi. Apa yang sudah saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian untuk kemudian bisa ya setidaknya memberikan peran yang signifikan dengan menumbuhkan disiplin positif, budaya positif ini kita bisa ya sedikit untuk membangun karakter secara didik menjadi lebih baik ya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya untuk sosialisasi ini saya harap nanti Bapak Ibu bisa, kalau ada yang masih perlu ditanyakan nanti bisa ditanyakan di kesempatan yang lain, sehingga nanti saya hanya bisa menyampaikan itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.